Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Jadi untuk episode kali ini, seperti biasa kita bakalan ngelanjutin episode TNT kita yang lainnya. Jadi untuk Sobat Tenisi yang masih setia menemani dan menikmati episode-episode TNT kita bakalan ngebahas sebuah produk yang banyak ditanyakan oleh Sobat-Sobat Tenisi. Jadi untuk Sobat Tenisi, tanpa berlama-lama kita bakalan lihat bersama-sama apa produknya. Ini dia mikroskop trinokular RF6565P04 dari RF4. Jadi untuk Sobat Tenisi, episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop trinokular dari brand RF4 dengan seri RF6565P04. Jadi Sobat Tenisi bisa lihat nanti di bagian sebelah sini. Ini adalah salah satu mikroskop yang cukup banyak sekali Sobat Tenisi tanyakan di sosial media kita mengenai mikroskop RF4 dengan seri RF6565P04. Jadi episode TNT kali ini kita bakalan ngebahas produk ini dan kita unboxing, kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian mikroskop yang satu ini dari brand RF4. Dan kita bakalan seperti biasa memberikan tips dan triks mengenai hal-hal apa saja yang yang harus Sobat Tenisi perhatikan dalam merakit dan juga menggunakan RF4 ini atau RF6565P04 ini nanti ketika Sobat Tenisi membeli mikroskop ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, mungkin sebagai pemberitahuan, ini adalah salah satu mikroskop yang new arrival di 2024 dari RF4. Jadi tentunya ini adalah salah satu mikroskop dengan seri terbaru di 2024 dari si RF4-nya ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, langsung saja tanpa berlama-lama kita unboxing dan kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian mikroskop RF6565P04. Jadi serinya 6565P04. Oke, yang pertama yang Sobat Tenisi dapatkan yaitu adalah RF-P04. Jadi P04 itu adalah nama dari alas atau karpet di bagian bawah dari mikroskop ini. Dan ini adalah bahannya baja. Jadi kita bakalan buka. Kita lihat bersama-sama P04. Nah ini dia menggunakan karpet dari RF4 juga dengan seri RF-P04 yang menggunakan bahan baja dengan ukuran yang tidak besar. Jadi ini adalah ukurannya sama dengan alas mikroskop yang menggunakan B11. Jadi Sobat Tenisi nanti dapatkan karpet baja ini. Dan sudah dilengkapi dengan karpet bahan karet dengan warna peach ya. Jadi nanti Sobat Tenisi bisa gunakan sudah dengan karpetnya. Sudah lengkap ya penjualannya. Jadi selanjutnya Sobat Tenisi nanti dapatkan merchandise dari RF4. Nah ini dia fokus desain dan konsep sekali dari RF4. Karena memang itu adalah moto dari si RF4-nya ini. Nah ini Sobat Tenisi dapatkan mainan kunci atau merchandise-nya berbentuk mikroskop RF4 dengan warna khas dari RF4 dan sertifikat dari RF4. Tentunya ini adalah produk originalnya dari RF4. Jadi Sobat Tenisi jangan ragu untuk keoriginalan atau keaslian dari produk yang kita bakal bahas hari ini, yaitu RF6565P04. Dan selanjutnya Sobat Tenisi juga dapatkan kain untuk mengelap bagian lensa-lensa yang terdapat di bagian mikroskop yang bakalan kita bahas ini. Jadi Sobat Tenisi sudah dilengkapi dengan kain yang tentunya ramah dengan si lensanya. Jadi meminimalisir nanti terjadi baret-baret atau gores di bagian lensa. Dan untuk Sobat Tenisi nanti juga dapatkan buku manual book dari RF4-nya. Di sini terdapat beberapa seri yang ada di RF4 atau mikroskop yang terdapat dengan menggunakan dari brand RF4. Jadi di sini semuanya ada
Dan ini Sobat Teknisi bisa jadikan panduan nantinya mungkin produk apa saja yang terdapat di RF4 yang dapat Sobat Teknisi miliki nantinya. Oke, selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan RF EM5. Ini adalah karet lensa mata yang berbentuk lengkung atau lengkung. Dan ini menambah kenyamanan nantinya Sobat Teknisi ketika menggunakan karet lengkung ini karena dia mengikuti bentuk dari pelipis mata. Dan ini fungsinya untuk menambah kenyamanan serta mengurangi bocor cahaya yang terdapat dari kiri kanan, atas dan bawah di bagian mata Sobat Teknisi. Jadi untuk menambah kenyamanan nanti ketika Sobat Teknisi menggunakan mikroskop yang bakalan kita bahas nanti, dan kita bakalan lihat nanti bersama-sama seperti apa ketika kita menggunakan RF EM5 ini atau karet lensa mata berbentuk lengkung dari RF4 ini. Nah, ini kita simpan dulu bagian pojok. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan itu adalah lampu LED dengan 56 LED ya. Jadi Sobat Teknisi di sini kita bisa lihat di sini jumlah dari LED-nya itu berjumlah 56. Nah, di sini Sobat Teknisi nanti sudah dapatkan dengan lengkap dengan adaptornya, karena memang mikroskop lampu mikroskop ini dia sudah menggunakan USB. Jadi Sobat Teknisi nanti bisa gunakan kepala adaptor atau mungkin langsung dicolok di USB charger ya, ketika Sobat Teknisi menggunakan USB charger di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Jadi mengurangi penggunaan colokan di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Jadi untuk Sobat Teknisi ini adalah salah satu kelebihan dari lampu dengan menggunakan sistem USB. Oke, selanjutnya Sobat Teknisi ini adalah tiang mikroskop RF6565P04 yang sudah menggunakan tiang besar dan juga dengan double security atau pengamanan double untuk tentunya meningkatkan keamanan agar tidak mikroskopnya tidak terjadi turun ketika Sobat Teknisi melakukan proses garapan di mikroskop ini. Dan ini berfungsi juga untuk menahan si mikroskopnya ketika Sobat Teknisi yang menggunakan biasanya ada beberapa Sobat Teknisi yang bertipe bagian atasnya itu dikendorkan agar lebih fleksibel aja, fleksibilitasnya lebih dapat. Makanya dia menggunakan double lock atau double security-nya ini. Oke, selanjutnya Sobat Teknisi, ini kita langsung keluarkan saja styrofoam seperti biasa ya. Setiap mikroskop pasti dilengkapi dengan styrofoam untuk package-nya atau unitnya agar lebih aman ketika kita melakukan proses pengiriman, apalagi untuk Sobat Teknisi yang mungkin posisinya sedikit jauh ya jadi dalam proses pengirimannya kita bisa sedikit merasa aman ketika dalam proses pengirimannya agar tidak terjadi kerusakan yang fatal. Contohnya mungkin pecah di bagian bodinya atau mungkin juga terjadi lepas-lepas di bagian komponen dari mikroskop ini. Jadi untuk tingkat keamanannya lebih aman lagi menggunakan styrofoam ini. Dan untuk selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan adalah lensa CCTV 0,5. Nah, ini Sobat Teknisi sudah dapatkan lensa CCTV karena memang mikroskop ini adalah mikroskop trinokuler. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti tinggal menambahkan kamera mikroskop untuk menggunakan lensa CCTV ini dan bisa melihat objek menggunakan monitor ataupun proyektor di tempat servis Sobat Teknisi masing-masing. Dan selanjutnya di sini ada karet lensa mata lagi dengan karet lensa bertipe lurus. Ini standarnya. Dan ini adalah pelindung lensa bawah yang sudah dilengkapi kaca di bagian tengahnya. Ini berfungsi untuk menjaga agar bagian bawah dalam dari mikroskop ini terjaga dari debu dan juga uap atau hasil proses blower ataupun solder nanti ketika Sobat Teknisi melakukan garapan di mikroskop ini. Jadi ini berfungsi untuk melindungi lensa tersebut agar tidak terkontaminasi, agar tidak menempel kotoran-kotoran di bagian lensa matanya. Jadi Sobat Teknisi cukup melakukan proses pembersihan di bagian cover dari lensa bawah ini. Dan ini digunakan ketika Sobat Teknisi tidak menggunakan
lensa peninggi, dan ini bisa juga untuk Sobat Teknisi gunakan ketika Sobat Teknisi menggunakan lensa peninggi. Cuman biasanya ketika Sobat Teknisi sudah menggunakan lensa peninggi, tentunya lensa di bagian dalam dari mikroskopnya sudah terlindungi ya dari yang namanya paparan hasil penguapan blower dan solder Sobat Teknisi. Makanya jarang dari Sobat Teknisi menggunakan tambahan ini. Mungkin untuk menjaga agar lensa peningginya lebih awet lagi, Sobat Teknisi bisa gunakan ini untuk melindungi si lensa peningginya agar tidak langsung terkontaminasi dari hasil penguapan flux ketika Sobat Teknisi melakukan proses solder dan blower di mikroskop. Dan selanjutnya Sobat Teknisi di sini ada lensa mata dari mikroskop RF6565P04. Dia menggunakan lensa mata bertipe Barlow yang menggunakan 10x22 ya, dengan ukuran 10x22, dan juga menggunakan tipe lensa mata Barlow. Jadi untuk tingkat kenyamanannya lebih tinggi lagi menggunakan lensa bertipe Barlow ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, lensa mata dari RF6565P04 ini dia menggunakan lensa mata bertipe Barlow. Dan untuk karakteristik mikroskop yang sudah menggunakan lensa mata bertipe Barlow ini, tentunya itu lebih meningkatkan lagi kenyamanan apalagi ketika Sobat Teknisi menggunakan proses garapannya sedikit memakan waktu yang lama menggunakan mikroskop ini. Makanya untuk menjaga hal tersebut agar tidak cepat pusing, agar lebih nyaman ketika kita melihat objek, mikroskop ini menggunakan lensa mata bertipe Barlow, karena memang tipe Barlow ini itu salah satu keunggulannya. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan adalah cover mikroskop. Nah, ini selalu kita bahas di setiap episode mengenai sebuah mikroskop. Ini adalah salah satu package yang sangat penting sekali yang harus Sobat Teknisi miliki dan dapati ketika membeli sebuah mikroskop nantinya. Ini adalah penjaga dari mikroskop ini ketika nanti Sobat Teknisi meninggalkan, atau mungkin juga ini ya, untuk menjaga agar tidak gampang terkontaminasi. Oke, selanjutnya nanti kita bakalan bahas mengenai cover ini. Selanjutnya Sobat Teknisi bakalan dapat leher. Ini untuk warna RF4 ini memang ciri khasnya itu adalah hijau, atau juga ada yang bilang biru juga. Nah, ini tipe leher dari RF4 RF6565P04. Dia memang menggunakan tiang gede, dan juga untuk proses naik turun dari lehernya. Di sini Sobat Teknisi bisa lihat untuk tampilannya hampir sama dengan mikroskop yang lainnya. Dan untuk selanjutnya di sini adalah yang terakhir. Ini adalah mikroskop RF4 RF6565P04. Nah, ini dia dengan tipe trinokular, menggunakan bodi yang cukup besar, volume yang cukup besar. Tentunya ini dapat menghasilkan titik dari objek yang bakalan kita lihat di alas mikroskop, atau yang bakalan kita lihat di bagian bawahnya. Tentunya dapat lebih nyaman lagi, dan juga lebih smooth lagi. Dan juga untuk bagian zoomnya itu mulai dari 0,65 sampai dengan 6,5 kali perbesaran. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk bagian objek-objek yang lebih kecil itu lebih jernih untuk proses ini ya, kita menggunakan si mikroskop 6565P04 ini. Itu salah satu keunggulan mikroskop dengan bodi yang volumenya cukup panjang dan besar ini. Dan untuk Sobat Teknisi, mungkin inilah nanti package yang Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian RF4 RF6565P04. Oke Sobat Teknisi, kita sudah lihat bersama-sama package yang Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian mikroskop RF6565P04. Seperti biasa, kita bakalan coba rakit dan kita lihat seperti apa tampilan mikroskop ini setelah kita rakit. Dan juga kita langsung bakalan memberikan tips dan triks mengenai dalam proses perakitan si mikroskop ini. Karena memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika merakit sebuah mikroskop agar lebih aman
nyaman dan juga tentunya sempurna. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di mikroskop Sobat Teknisi nantinya. Jadi untuk Sobat Teknisi memang untuk merakit mikroskop antara mikroskop yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin selalu kita ingatkan untuk dalam proses perakitannya. Jadi untuk Sobat Teknisi hal-hal tersebut nanti yang bakalan Sobat Teknisi perhatikan ketika merakit sebuah mikroskop. Dan untuk yang pertama kita bakalan coba buka dulu alas, karena memang kita harus menyatukan antara alas dan juga tiangnya terlebih dahulu. Itu adalah tahapan pertama. Nah ini untuk alas karetnya. Ini sudah terdapat bolongan di bagian belakang dan juga di sini ada tonjolan yang berfungsi untuk sebagai dudukan si karpet karetnya ini. Nah ini sudah tidak bisa bergerak. Jadi untuk karet yang terdapat di atas karpetnya ini memang sudah aman dalam proses penggarapan tanpa harus kita takutkan nanti bergeser-geser secara tidak sengaja ya. Dan dalam prosesnya dapat mengganggu Sobat Teknisi dalam proses penggarapan di atas karpet ini. Dan selanjutnya Sobat Teknisi nanti dapat ini ya, kaki dari alas ini, karena ini sudah menggunakan 3M, makanya kita belum pasang terlebih dahulu. Nah ini nanti Sobat Teknisi bisa pasang di bagian pojok-pojok atau mungkin sedikit ke tengah. Sobat Teknisi bisa juga untuk memasang si kakinya ini. Jadi Sobat Teknisi bisa menyesuaikan nanti titik mana yang Sobat Teknisi inginkan, yang memang harus di bagian pojok-pojok bagian setiap sisi atau sudut dari si alasnya ini. Jadi untuk jaraknya memang kita tidak sarankan terlalu dekat di bagian tengah, memang harus di bagian pojok-pojok ujung. Dan yang paling aman itu paling jauh bagian sebelah dekat baut ini. Nah ini paling aman nih. Oke, kita bakalan lepas dulu karetnya, karpet karetnya. Nah ini kita dapat lihat Sobat Teknisi ada beberapa lubang, karena memang untuk karpet RF-P04 ini dia sebenarnya tipenya universal. Sobat Teknisi nanti bisa gunakan untuk alas dengan tipe 1 baut kuncian, dan juga bisa dengan menggunakan tipe 3 baut kuncian, juga ada yang 4 baut kuncian. Nah ini Sobat Teknisi di bagian sini ada 4 baut kuncian, ini bagian sini adalah 3 baut kuncian, dan di bagian tengah itu adalah 1 baut kuncian. Biasanya yang satu itu adalah mikroskop dengan menggunakan tiang kecil, itu biasanya dia menggunakan itu ya, kuncian di bagian tengahnya dengan baut yang besar, hanya 1 yang besar. Oke, kita bakalan pasang, sudah dilengkapi dengan kunciannya, ada bautnya. Seperti biasa kita bakalan pasang dulu satu persatu agar tidak lari-lari. Kita alas dengan menggunakan alas karpetnya. Nah ini sudah ada rengnya juga, Sobat Teknisi tinggal pasangkan reng. Jadi untuk yang pertama itu kita cukup paskan saja dan tidak harus langsung dikunci mati atau dikencangkan langsung, agar untuk titik yang lainnya kita bisa mengepaskan ya. Pengepasan. Oke, kita tinggal cari. Dan untuk tipe yang 3 kuncian ini dia ada di bagian paling pojok luar. Nah ini bagian 3 ini adalah 3 ini pojok bagian luar ini adalah kunciannya. Kita tinggal ngepaskan dengan titik yang ada di alasnya. Nah ini sudah kita pasang. Sebenarnya ada 2 cara yang Sobat Teknisi bisa gunakan. Yang terlebih dahulu mungkin tiangnya dilepas dulu juga bisa, tapi dengan cara yang seperti ini bisa digunakan untuk agar lebih cepat lagi. Sobat Teknisi bisa gunakan cara yang sekarang ini. Nah ini kita tinggal kencangkan menggunakan kunci segi 5, kunci L-nya yang bawaan dari pembelian package penjualannya. Kita tinggal kencangkan dan dipastikan harus posisi terkunci memang dengan kuncian yang kencang. Nah ini sudah kencang. Sobat Teknisi bisa pastikan nanti dengan cara menggoyang-goyangkan ya. Nah ini sudah dipastikan kencang ya.
Nah, ini kita kunciannya kita tahan dulu. Selanjutnya, seperti biasa, kita bakalan coba masukkan leher atau lengan dari mikroskopnya ini, dan pastikan juga untuk bagian ring dalamnya itu dalam keadaan tidak terkunci atau sedikit mengecil, karena dapat menghambat laju dari leher ini ketika kita masukkan di bagian tiangnya ini, dan dapat juga menggores bagian tiang. Dan gores yang di bagian tiang itu dapat nanti terjadi korosi dalam jangka waktu yang cukup secara perlahan dia bakalan terjadi korosi di bagian tiangnya. Itu hal yang harus sobat teknisi perhatikan dalam proses perakitan. Nah, ketika sudah didapat posisinya, kita tinggal kencangkan. Nah, untuk sobat teknisi yang mungkin sudah menggunakan double cover seperti ini, yang ingin lebih fleksibel lagi untuk fleksibilitasnya, bisa dilonggarkan terlebih dahulu untuk mungkin bisa digeser-geser nanti ketika melakukan proses garapan. Jadi untuk sobat teknisi, ketika sudah dilengkapi dengan double kuncian seperti ini, sobat teknisi mungkin lebih leluasa lagi dalam penggunaan mikroskopnya. Oke, selanjutnya sobat teknisi, di sini ada kuncian. Nah, kita ada kuncian ya. Ini kita longgarkan, lalu kita pasang untuk bodi mikroskopnya. Nah, ini kita tinggal pasang dan kita tinggal pastikan lurus dan tinggal kita kencangkan. Nah, ini sudah terpasang. Dan untuk komponen lainnya itu ada beberapa. Kita lepaskan dulu di bagian bawah. Ini ada tutup lensa bawah. Nah, di sini ada tutup lensa mata. Dan untuk lensa matanya tipe P04 ini dia hanya langsung kita lakukan pemasangan secara langsung tanpa ada penguncian, karena memang sistem pengunciannya hanya seperti cepitan dan itu dilakukan secara otomatis. Nah, ini dia bakalan otomatis terkunci. Dan untuk lensa matanya tidak ada langsung yang namanya penguncian secara langsung. Dan selanjutnya sobat teknisi bisa juga gunakan penutup lensa bawah untuk menjaga agar lensa bawahnya tidak langsung terkena dampak dari hasil pengeblowaran dan penyolderan. Nah, ini sudah kita pasang. Dan pastikan ketika memasangnya dratnya antara drat penutup dan juga drat bagian atasnya ini di posisi yang sama, lurus, dan itu bertujuan agar tidak terjadi lecet drat yang ditakutkan nantinya adalah tidak bisa digunakan kembali di bagian tutupnya, karena dratnya ketika hancur terjadi dol, tentunya nanti dapat merusak si bagian kunciannya tersebut. Oke, selanjutnya sobat teknisi buka bagian atas atau bagian trinokulernya ini, lalu kita kendorkan untuk bagian kunciannya ini. Nah, ini kita lakukan pengendoran karena dapat menghambat di bagian ini ya, ada parit untuk CCTV-nya. Ini sobat teknisi tinggal pasangkan seperti itu, lalu kita tinggal kencangkan agar CCTV-nya tidak bergerak lagi. Nah, sudah kita kencangkan. Dan untuk pengaturan fokusnya nanti sobat teknisi bisa gunakan di bagian leher di CCTV-nya ini. Nah, ini tinggal untuk proses pengfokusan dari CCTV-nya. Nah, untuk sobat teknisi yang tadi kita di awal sudah dapat RF0 EM5. Nah, EM5 ini tipenya lengkung. Cuman untuk tipe lensa mata yang menggunakan lensa mata Barlow itu memang sedikit susah ya untuk penggunaannya. Dan ini longgar. Dia tetap bisa digunakan, cuman memang tidak maksimal ya. Nah, kita bisa gunakan, tapi tidak maksimal karena dia goyang. Jadi memang untuk lensa mata Barlow itu untuk karet lensa matanya yang bertipe lurus itu hanya garis seperti ini. Nah, ini tipis seperti ini. Ini adalah karet lensa mata yang disarankan untuk penggunaan lensa mata bertipe Barlow ini. Ini bakalan gak mudah sekali untuk kita pasang, dan juga ini tidak ada goyang-goyang seperti kita menggunakan RF EM5 atau karet lensa mata lengkung ini. Karena memang untuk karet lensa mata lengkung itu dia hanya menggunakan lensa mata yang bertipe biasa. Karena di bagian sebelah sini ini untuk posisi pasnya itu memang sedikit jauh ya untuk
di bagian lensa matanya agar si karet lensa mata ini tidak bergerak-gerak seperti yang tadi. Dan untuk lensa mata Barlow ini proses ini plus minusnya itu terdapat langsung di lensa mata Barlow-nya. Jadi untuk karet lensa mata yang bertipe lengkung dari EM5 dari RF4 ini tidak bisa digunakan secara maksimal. Makanya kita tidak gunakan untuk RF EM5. Tapi sobat teknisi bisa simpan untuk sebagai koleksi atau menggunakan karet lensa mata ini untuk mikroskop yang lainnya. Tapi untuk sobat teknisi yang mungkin ingin memaksakan menggunakan DRF 46565 PO4 ini, P04 ini, sobat teknisi bisa tetap gunakan juga. Tapi memang dengan catatan seperti tadi dia sedikit bergerak atau goyang ya. Dan selanjutnya sobat teknisi seperti biasa, sobat teknisi tinggal pasangkan lampu mikroskopnya. Dan seperti halnya dengan mikroskop yang lainnya di episode sebelumnya, kita selalu mengingatkan atau menyarankan untuk pemasangan lampunya menghadap ke bagian belakang untuk instalasi kabelnya. Karena instalasi kabel ini nanti dapat mengganggu kinerja sobat teknisi dalam proses garapan ketika dia terdapat di bagian bawah atau dia tidak tersimpan dengan rapi, dan secara look pun mikroskop ini jadi tidak oke lagi, tidak keren lagi. Nah, ini kita cukup kendorkan karena dia bertipe 3 kuncian 3 poros. Ini tinggal kita kendorkan menyesuaikan dengan ukuran si tutup dari lensa bawahnya. Nah, ini kita tinggal pasangkan dan kita paskan. Nah, sini sudah pas. Kita pastikan berada di posisi yang sudah pas agar tidak miring-miring dan hasilnya maksimal jatuh dari cahaya lampunya pas di objek yang akan kita lakukan proses garapan. Nah, ini sudah kita kunci. Kita kunci di bagian atas saja ya. Ini di bagian lensa bawah. Oke. Jadi untuk penutup lensa bawah itu juga bisa karena ada memang space-nya untuk meletakkan baut dari lampunya. Nah, ini kita lewatkan bagian belakang jika sobat teknisi tidak menggunakan kipas service yang langsung menempel di mikroskop. Tapi ketika sobat teknisi menggunakan kipas yang langsung menempel di mikroskop yang biasa diletakkan di leher bagian belakang sini, untuk lampunya sobat teknisi bisa miringkan ke samping seperti ini. Nah, ini nanti tetap dilewatkan di bagian belakang agar kabel ini tidak mengganggu ketika sobat teknisi melakukan proses garapan di mikroskop ini. Nah, ini kita balikkan lagi karena kita tidak menggunakan si kipas servisnya. Dan inilah tampilan dari mikroskop RF4 RF6565P04 dari RF4. Jadi untuk sobat teknisi, ini sudah kita rakit semua kecuali tadi itu adalah ini untuk dudukan bawahnya atau kaki dari alasnya, ini kita tidak pasang. Dan inilah tampilannya mulai dari alas, tiangnya, dan juga beberapa komponen yang terdapat di RF4P04 ini. Oke sobat teknisi, mikroskopnya sudah kita rakit dan juga kita sudah review package apa saja yang sobat teknisi dapatkan dari pembelian mikroskop RF6565P04 ini. Tentunya sobat teknisi bakalan penasaran untuk seperti apa sih hasil dari lensa si mikroskop RF6565P04 ini. Jadi untuk proses penyetingannya sekarang kita tidak menggunakan lensa peninggi, dan juga untuk objeknya kita bakalan coba di bagian mesin ini. Karena tidak menggunakan lensa peninggi 0,7 ataupun 0,5, tentunya untuk space bagian bawah atau proses garapannya tidak terlalu lebar. Jadi untuk sobat teknisi, kita coba nyalakan untuk lampunya dan nanti kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilannya. Dan seperti biasa untuk mikroskop ini kita bisa setting jarak antar mata agar dapat disesuaikan dengan sobat teknisi masing-masing. Jadi kita cari dulu rentang matanya
ketika sudah pas dan objek dirasa sudah dapat, sobat teknisi bisa cari plus minnya, karena memang mikroskop ini sudah dilengkapi dengan plus minnya. Bisa sobat teknisi gunakan dengan cara mencari satu-satu, jadi mungkin di kiri dulu atau di kanan dulu, karena terkadang ada beberapa yang memang antara mata kiri dan mata kanannya plus minnya berbeda. Kita bisa pastikan dulu untuk kiri dan kanannya sampai dengan fokus didapat antara kiri dan kanan, lalu kita coba satukan dan coba kita zoom in zoom out. Nah, ini kita seperti biasa lakukan di proses dalam rentang rata-rata bagian belakang dan bagian depannya, rata-rata air ya. Nah, ini kita kunci dulu, kita kencangkan. Nah, ini rata-rata air sudah. Dan untuk fokusnya dirasa sudah dapat. Ketika kita melakukan proses zoom, coba kita naikkan. Nah, ini kita tinggal zoom lagi, kita naikkan. Coba zoomnya kita naikkan. Nah, ketika settingan sudah didapat, fokusnya sudah didapat, sobat teknisi bisa melakukan proses garapan menggunakan mikroskop ini. Dan untuk setiap settingan di mikroskop, yang paling berbeda itu adalah bagian rentang mata, karena setiap orang pasti berbeda rentang matanya, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang sedang. Jadinya sobat teknisi tinggal menyesuaikan nanti dengan kebutuhan sobat teknisi masing-masing. Jadi untuk yang penting ketika melakukan proses setting awal di zoom in paling kecil atau zoom out paling kecil di 0,65 di mikroskop ini, 6565 P04, itu sobat teknisi bisa gunakan di 0,65 untuk zoom paling kecilnya, dan juga untuk ketika menyeting awal itu diusahakan di posisi seperti ini. Itu bertujuan agar ketika kita melakukan zoom out di zoom in di angka 6,5 atau zoom paling tingginya, itu tidak harus kita lakukan proses naik turun seperti ini. Nah, ini kita tidak harus melakukan proses naik turun seperti ini. Itu dapat menjaga agar mikroskopnya aman, karena setiap melakukan proses garapan, mungkin setiap melakukan proses kuncian ini kekuatan atau mungkin fokus kita dapat berbeda-beda, dapat terpecah juga ketika melakukan proses garapan. Nah, itu hal yang ditakutkan nanti ketika ternyata ketika melakukan proses pengunciannya tidak terlalu kencang. Yang kita takutkan mikroskop bakalan jatuh secara tidak sengaja. Dan walaupun ada di bagian double covernya seperti ini, ada double cover seperti ini, tapi ketika sobat teknisi melakukan proses naikkan seperti ini, lalu kita kunci tidak terlalu kencang, baru kita mau naikkan ini, ternyata yang bagian atas sudah jatuh terlebih dahulu. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan agar si mikroskop ini dapat terjaga dan juga awet nantinya. Dan sobat teknisi, untuk hasilnya sobat teknisi bisa lihat di bagian sebelah sini. Oke sobat teknisi, itulah hasil dari mikroskop RF6565P04. Memang untuk secara untuk secara kejernihannya dan juga untuk secara tingkat kenyamanannya, memang dengan mikroskop dengan tipe bodi panjang seperti ini, memang hasilnya lebih maksimal, nyaman, dan juga untuk komponen-komponen yang kecil itu lebih terlihat jelas ya. Karena memang mikroskop dengan bodi seperti ini, titik jatuh dari objek tersebut dapat dilihat secara maksimal. Oke, untuk proses hal-hal yang harus diperhatikan mungkin tadi kita sudah jelaskan beberapa, dan juga sobat teknisi bisa perhatikan nanti ketika melakukan proses perakitan dan juga penyetingan dari mikroskop ini. Dan untuk sobat teknisi yang nantinya menggunakan lensa kamera mikroskop di bagian CCTV trinokulernya ini, sobat teknisi bisa langsung tinggal pasang
dengan memasang kamera mikroskopnya, lalu kita tinggal pasang ke monitor ataupun proyektor. Dan untuk pemasangan kamera tersebut memang disarankan dapat fokus di bagian lensa mata terlebih dahulu, baru nanti kita cari di bagian kameranya dengan setting langsung di CCTV-nya, karena itu memang lebih mudah lagi untuk mencari fokusnya dan hasilnya lebih maksimal. Dan untuk selanjutnya Sobat Teknisi, seperti biasa di awal tadi kita sudah bilang untuk bagian covernya. Nah, ini cover ini sangat berguna sekali untuk melindungi mikroskop ini agar tidak terkontaminasi langsung dengan hal-hal yang memang tidak ramah di mikroskop. Karena memang komponen mikroskop ini memang harganya cukup tinggi. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk menghindari hal tersebut, terjadi kerusakan yang tidak diinginkan, Sobat Teknisi bisa menggunakan cover ini untuk melindungi dari debu ataupun cairan-cairan yang memang tidak ramah dari mikroskop ini. Apalagi ketika Sobat Teknisi melakukan liburan panjang mungkin dan meninggalkan unit ini di meja servis Sobat Teknisi bisa gunakan cover ini untuk menutup agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ada hama yang masuk di tempat Sobat Teknisi, di ruang servis Sobat Teknisi, seperti tikus ataupun hewan-hewan lainnya, dan juga mungkin ada kucing juga yang tidak sengaja nanti merogoh bagian komponen-komponennya. Dan hal-hal tersebut tentunya kita bakalan bisa memperkecil kemungkinan dengan melakukan penutupan unit dengan menggunakan cover ini. Yang terpenting itu adalah terhindar dari debu dan juga cairan-cairan atau kotoran yang tidak ramah dari mikroskop ini. Dan untuk lensa matanya sendiri, ketika memang Sobat Teknisi tidak menggunakan, Sobat Teknisi bisa lakukan proses pencopotan seperti ini. Karena memang untuk RF4, RF6565 P04 ini, dia tidak menggunakan proses penguncian untuk lensa matanya. Jadi itu Sobat Teknisi bisa lakukan pencopotan dan disimpan mungkin di laci atau mungkin di tempat yang lebih aman lagi. Jadi tidak berisiko agar mungkin hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi di mikroskop Sobat Teknisi nanti ketika sudah memiliki RF6565P04 ini. Mungkin untuk selanjutnya Sobat Teknisi di sini bisa lihat untuk alas P04-nya ada beberapa tempat atau space yang Sobat Teknisi bisa maksimalkan. Sini ada material A, material B, screwdriver atau opening tool. Obeng Sobat Teknisi bisa letakkan di bagian sini, bisa susun karena sudah ada raknya. Dan untuk bagian sebelah sini Sobat Teknisi bisa gunakan untuk komponen-komponen kecil seperti baut-baut atau juga seperti IC-IC. Sobat Teknisi bisa menyimpan di bagian sebelah sini untuk sementara. Jadi untuk sementara Sobat Teknisi dalam proses garapan bisa maksimalkan alas P04 ini dari RF6565P04. Dan untuk Sobat Teknisi mungkin sekian dulu episode TNT kita mengenai P04 atau RF6565P04 mikroskop trinokular dari RF4 ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jika juga ada saran silakan juga tinggalkan di kolom komentar, apalagi yang bakalan kita bahas di episode selanjutnya. Dan untuk Sobat Teknisi jangan lupa untuk share video kita agar teman-teman yang mungkin belum menikmati atau mungkin melihat episode TNT kita bisa melihat dan bisa saling sharing ilmu mengenai produk kali ini. Dan untuk Sobat Teknisi jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya. Mungkin untuk informasi mengenai 994 Sobat Teknisi bisa lihat di sosial media kita di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Sobat Teknisi bisa melihat semua informasi yang ada di 994 terupdate, dan juga tentunya mengenai barang-barang yang ada di 994, updatean barang apa saja yang baru dan juga apa saja yang sudah ready kembali, dan juga info-info yang lainnya, hal-hal yang menarik lainnya seperti halnya di giveaway birthday dari 994 kemarin. Dan mungkin bakalan ada hal-hal menarik yang lainnya yang dapat Sobat Teknisi lihat nanti di sosial media 994, ada di Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook. Dan untuk Sobat Teknisi
Sekian dulu episode kita mengenai RF4, RF6565P04. Saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.